Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu, rawahu Muslim. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di atas semua nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita di dalam kehidupan ini. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada kesempatan ini sebelum melaksanakan sholat zuhur adalah berdasarkan surah An-Nahl ayat 97. Dalam ayat itu Allah mengatakan, man amila sholihan min dzakarin aw untha, siapa yang melakukan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah artinya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas dan akan memberikan pahala yang lebih baik dan terbaik dari apa yang mereka lakukan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita pahami dari ayat ini bahwa beramal soleh baik itu laki-laki maupun perempuan agar mendapatkan kehidupan yang baik serta balasan yang terbaik, syaratnya yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'min. Wahbah Az-Zuhaili dan Tafsir Al-Munir mengatakan hadhil ayat ini menjelaskan targhibun lirrajuli wal mar'ah fi ada'it ta'at. Ayat ini merupakan motivasi ataupun semangat untuk laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan tidak ada bedanya apabila melaksanakan amal soleh dengan syarat dia beriman kepada Allah, maka yang pertama yang akan ia dapatkan adalah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Lalu apa maksud kehidupan yang baik? Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan kehidupan yang baik itu adalah ar-rizqul halal. Dia mendapatkan rezeki yang halal. Itu diantara makna kehidupan yang baik. Lalu yang kedua, apa lagi yang dimaksud dengan kehidupan yang baik yang akan dimiliki oleh orang yang beramal soleh? Yang pertama yang kedua adalah al-qanaah. Apa yang dimaksud dengan qanaah? Al-iktifa'u bil mawjudi wa tarkus syauqi bil mafqud. Merasa cukup dengan apa yang ada dan tidak melihat yang tak ada. Itu yang dimaksud dengan qanaah. Misalnya ada orang miskin, hidupnya berasa agak susah, tak berkecukupan, tapi tidak menghalanginya untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang kaya, dia tidak sombong dengan kekayaannya, dia berinfak kepada orang lain, beramal soleh. Itu juga bahagian dari makna hayatun thayyibah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Jadi hayatun thayyibah ini, kehidupan yang baik yang ada dalam ayat ini, bisa dirasakan di atas dunia, bisa juga nanti dirasakan di akhirat. Sedangkan balasan yang kedua untuk orang yang beramal soleh itu adalah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan kepada mereka balasan yang terbaik dari apa yang mereka lakukan. Lalu apa balasan terbaik yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beramal soleh?
Dalam ayat lain Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, iman dengan amal soleh dalam Al-Quran itu selalu disandingkan. Artinya apa? Setiap kali orang melaksanakan amal soleh, imannya pasti naik. Kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan amal soleh, berkurang dengan amal yang salah. Lalu apa balasan terbaik kepada orang-orang yang beramal soleh? Lahum jannatun na'im. Mereka mendapatkan sorga. Nah, jadi banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa ketika ingin masuk ke dalam sorga, itu penyebabnya adalah amal yang soleh. Tapi suatu ketika Rasulullah pernah mengatakan, la yudkhil ahadukumul jannah, la yadkhulul jannata ahadukum bi'amalih. Kamu tidak akan masuk sorga dengan amalnya. Artinya tidak ada seorang manusia pun yang masuk sorga disebabkan amalnya. Padahal dalam ayat mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka surga. Tapi Nabi mengatakan kamu tidak akan masuk surga disebabkan amal perbuatannya. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah? Wala ana, saya juga tidak, kata Rasulullah. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin, kecuali Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya terhadapku. Artinya dari hadis ini Bapak dan Ibu, orang beriman, orang Islam masuk ke dalam surga itu bukan disebabkan amal solehnya, tapi disebabkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Itu dengan melakukan amal soleh. Ya, jadi amal soleh itu sebab, dan kita masuk ke dalam surga itu insya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak dan Ibu, kalau kita bandingkan misalnya amal yang kita lakukan, kemudian menghantarkan kita masuk ke dalam surga, surga itu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Makanya kata Rasul, kalaulah amal soleh itu menjadi tiket masuk ke dalam surga, itu tidak akan sebanding. Tapi Bapak dan Ibu, dengan amal soleh yang kita lakukan, insya Allah rahmat Allah itu datang dan kita pun masuk ke dalam surga. Nah, jadi kaum muslimin rahimakumullah, kita pahami baik-baik surah An-Nahl ayat 97 ini, bahwa syarat untuk melakukan amal soleh itu adalah wahwa mu'min, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik apapun orangnya, sebanyak apapun infaknya, dia bersedekah dengan seluruh hartanya, tapi dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sia-sia saja. Karena itu Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita berusaha untuk melaksanakan amal soleh yang sesuai dengan aturan. Maksudnya apa? Jadi kita bukan hanya sholat, tapi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, lakukan dengan ikhlas. Jadi kita melihat seseorang rajin sholat, rajin sedekah, tapi kalau ada sedikit terbesit di dalam hatinya ria, itu bisa menghapuskan amalnya. Karena itu lakukan amal soleh yang dapat mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya adalah yang pertama, beriman kepada Allah, kemudian harus dilakukan dengan niat yang ikhlas. Dengan cara-cara seperti itu, insya Allah amal soleh kita itu akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan mendapatkan balasan yang pertama, hayatun thayyibah, kehidupan yang mantap, kehidupan yang bahagia, rezeki kita tercukupi, rezeki kita halal dan barokah, kemudian kita selalu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, balasan terbaiknya adalah wala najaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas pahala mereka, akan kami berikan reward kepada mereka dengan reward yang terbaik dari apa yang mereka lakukan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 25 Allah mengatakan, wa basyiril ladzina amanu, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa mereka mendapatkan surga yang dari bawahnya